Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kesehatan. Kali ini kita akan bersama-sama membahas atau belajar mengenai perbedaan pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan penyuluhan kesehatan. Pendidikan kesehatan. Yang pertama, konsep pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yang diaplikasikan pada bidang kesehatan. Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih matang pada diri individu, kelompok, atau masyarakat. Konsep ini berangkat dari suatu asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya untuk mencapai nilai-nilai hidup dalam masyarakat yang selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai kelebihan atau lebih dewasa, lebih pandai, lebih mampu, lebih tahu, dan sebagainya. Menurut Noto Atmojo 2011 menjelaskan bahwa pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh perilaku pendidikan. Sedangkan pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan di dalam bidang kesehatan. Hasil yang diharapkan dari suatu pendidikan kesehatan adalah perilaku kesehatan atau perilaku untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang kondusif. Dilihat dari segi pendidikan, pendidikan kesehatan adalah suatu pedagogik praktis atau praktik pendidikan. Kegiatan atau proses belajar dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila di dalam dirinya terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat mengerjakan menjadi dapat mengerjakan sesuatu. Namun, tidak semua perubahan semacam itu terjadi karena belajar saja. Misalnya, perkembangan anak dari tidak dapat berjalan menjadi dapat berjalan. Perubahan ini terjadi bukan hasil proses belajar, tetapi karena proses kematangan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar itu mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Kegiatan yang menghasilkan perubahan dalam diri individu, kelompok, atau masyarakat yang sedang belajar, baik aktual maupun potensial. Yang kedua, hasil belajar adalah bahwa perubahan didapatkan karena kemampuan baru yang berlaku untuk waktu yang relatif lama. Untuk yang ketiga, perubahan itu terjadi karena usaha dan didasari bukan karena kebetulan. Bertolak dari konsep pendidikan tersebut, maka konsep pendidikan kesehatan itu juga proses belajar pada individu, kelompok, atau masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatannya sendiri menjadi mampu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pendidikan kesehatan didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan perilaku mereka untuk mencapai tingkat kesehatannya secara optimal. A Joint Committee on Terminology in Health Education of United States 1951 dalam Susilo 2011 mendefinisikan pendidikan kesehatan adalah suatu proses penyediaan pengalaman yang bertujuan untuk memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang ada hubungannya dengan kesehatan perseorangan ataupun kelompok. Selanjutnya, definisi pendidikan kesehatan diubah menjadi suatu proses yang mencakup kegiatan dari intelektual, psikologi, dan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan secara dasar dan yang mempengaruhi kesejahteraan diri, keluarga, dan juga masyarakat. Untuk yang selanjutnya, B. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan berkembang dari pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan sebenarnya merupakan revitalisasi atau pembaruan dari pendidikan kesehatan. Bergesernya pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan tidak terlepas dari pengalaman empiris.
bahwa pendidikan kesehatan sebelum tahun 1980-an hanya menekankan perubahan perilaku dengan pemberian informasi-informasi atau penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Praktik pendidikan kesehatan seperti ini, perubahan perilaku masyarakat tentang kesehatan sangat lamban dan sangat kecil. Beberapa hasil studi pendidikan kesehatan yang ada, termasuk yang dilakukan oleh WHO, terungkap bahwa meskipun pengetahuan masyarakat tentang kesehatan telah tinggi, namun praktik atau tindakan tentang kesehatan masih rendah. Promosi kesehatan yang ada di sekolah, perubahan atau peningkatan pengetahuan tentang kesehatan tidak diimbangi dengan tindakan atau praktiknya. Menurut Noto Atmojo 2012, definisi istilah promosi kesehatan dalam ilmu kesehatan masyarakat atau health promotion mempunyai dua pengertian. Pengertian promosi kesehatan yang pertama adalah sebagai bagian dari tingkat pencegahan penyakit. Menurut Level and Clark, ada 4 tingkatan pencegahan penyakit dalam perspektif kesehatan masyarakat, yakni health promotion atau peningkatan promosi kesehatan. Yang kedua, specific protection, perlindungan khusus melalui imunisasi. Yang kedua, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Untuk yang keempat, yaitu rehabilitation atau pemulihan. Promosi kesehatan dalam konteks ini adalah peningkatan kesehatan. Sedangkan pengertian yang kedua, promosi kesehatan diartikan sebagai upaya memasarkan, menyebarluaskan, mengenalkan dan menjual kesehatan. Promosi kesehatan pada akhirnya merupakan memasarkan atau menjual, memperkenalkan pesan-pesan kesehatan atau upaya-upaya kesehatan sehingga masyarakat menerima atau membeli, dalam arti menerima perilaku kesehatan atau mengenal pesan-pesan kesehatan tersebut, yang akhirnya masyarakat mau berperilaku hidup sehat. Promosi kesehatan yang kedua ini sebenarnya sama dengan pendidikan kesehatan atau health education, karena pendidikan kesehatan pada prinsipnya bertujuan agar masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Bergesernya pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan tidak terlepas dari sejarah praktik pendidikan kesehatan di dalam kesehatan masyarakat Indonesia maupun praktik kesehatan masyarakat secara global. Praktik pendidikan kesehatan pada waktu yang lampau, sekurang-kurangnya sampai pada tahun 80-an, terlalu menekankan perubahan pada perilaku masyarakat. Praktisi pendidikan kesehatan telah bekerja keras untuk memberikan informasi kesehatan melalui berbagai media dan teknologi pendidikan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat mau melakukan hidup sehat seperti yang diharapkan. Kenyataannya, perubahan perilaku hidup sehat tersebut sangat lamban, sehingga dampaknya terhadap perbaikan kesehatan sangatlah kecil. Menurut Noto Atmojo 2010, poin 23 menjelaskan bahwa belajar dari pengalaman pelaksanaan pendidikan kesehatan dari berbagai tempat selama bertahun-tahun tersebut belum memampukan atau ability masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, tetapi baru dapat memaukan atau willingness. Pengalaman ini juga menimbulkan kesan yang negatif bagi pendidikan kesehatan, bahwa pendidikan kesehatan hanya mementingkan perubahan perilaku melalui pemberian informasi atau penyuluhan kesehatan, sedangkan pendidikan kesehatan kurang melihat bahwa perubahan perilaku atau perilaku baru tersebut juga memerlukan fasilitas, bukan hanya pengetahuan saja. Praktik atau berperilaku minum air bersih, buang air besar di jamban, dan makan makanan yang bergizi bukan hanya perlu pengetahuan tentang manfaat air bersih, manfaat buang air besar di jamban, atau tahu manfaat makan makanan yang bergizi, tetapi juga perlu sarana dan fasilitas air bersih, mempunyai uang untuk membangun jamban dan membeli makanan yang bergizi. Pendidikan kesehatan agar tidak terkesan negatif, para ahli pendidikan kesehatan global yang dimonitori oleh WHO pada tahun 1984 merevitalisasi pendidikan kesehatan tersebut dengan menggunakan istilah promosi kesehatan atau health promotion. Penggunaan istilah promosi kesehatan sebagai pengganti pendidikan kesehatan ini mempunyai implikasi terhadap batasan atau definisinya. Pendidikan kesehatan sebelumnya lebih diartikan sebagai upaya yang terencana untuk perubahan perilaku masyarakat sesuai dengan norma-norma kesehatan. Maka promosi kesehatan tidak hanya mengupayakan perubahan perilaku saja, tetapi juga perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut.
Promosi kesehatan lebih menekankan kepada peningkatan kemampuan hidup sehat, bukan sekedar berperilaku sehat. Menurut Lawrence Green 1984 dalam Noto Atmojo 2010.24 merumuskan definisinya sebagai berikut. Promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Dari batasan ini jelas bahwa promosi kesehatan adalah pendidikan kesehatan plus, atau promosi kesehatan adalah lebih dari pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan, yakni perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan merupakan upaya yang terencana untuk perubahan perilaku hidup sehat melalui pemberian informasi dan juga pengetahuan kesehatan agar dapat berperilaku hidup sehat dalam kehidupannya. Promosi kesehatan merupakan pembaruan dari pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan tidak hanya menekankan pada perilakunya saja, tetapi pada lingkungan yang menjadi sarana prasarana yang memfasilitasi pendidikan kesehatan ikut diperhatikan. Promosi kesehatan merupakan pendidikan kesehatan yang terencana dalam pembentukan perilaku hidup sehat dengan meningkatkan pengetahuan dan lingkungan fisik yang memfasilitasi pendidikan kesehatan. Untuk yang C, penyuluhan kesehatan. Adapun penyuluhan kesehatan adalah gabungan dari beberapa kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan di mana individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan secara perseorangan maupun secara kelompok, dan minta pertolongan bila perlu. Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Berbicara tentang penyuluhan tidak terlepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti materi yang diberikan penyuluh dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri, berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu, penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.